Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiwa Saputra dengan nomor induk mahasiswa 250605116197. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mencoba tentang rules atau aturan identifier atau penamaan identifier di Java untuk tugas algoritma dan programming. Langsung saja, yang pertama kita buat new project. Next, kita kasih nama studio. Finish. Tunggu sampai selesai. Sedikit tentang identifier di Java, yaitu adalah nama unik atau nama yang digunakan programmer untuk menamai atau mengidentifikasi elemen-elemen penting di dalam program. Baik, setelah kita membuat new project baru, selanjutnya kita akan mulai membuat penamaan identifiernya. Contoh saja kita pakai kelas. Kita pakai integer kelas A, kelas B, kelas C. Kita coba buat program sederhana terlebih dahulu. Kelas A sama dengan 10 kurang titik koma, kelas B ini seharusnya nggak spasi, sama dengan 40, kelas C sama dengan kelas A ditambah dengan kelas B, titik koma, enter. Kemudian kita print dengan cara shout. Ini dapat ketika praktikum diberitahu shortcut untuk print line, yaitu shout, lalu tekan tab, kita print kelas C. Kita coba dulu apakah programnya berjalan. F6, ya, programnya berjalan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang penamaan atau aturan rulesnya, naming rules penamaan identifier di Java. Yang pertama ada case sensitive. Apa itu case sensitive? Simpelnya atau lebih jelasnya, case sensitive itu adalah aturan yang membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini ada gelas A. Gelas semua kecil dan juga A-nya besar. Jika kita rubah gelas dengan G besar, pasti akan berbeda dan tidak akan berfungsi. Penama identifier yang ini dengan ini tidak sama. Jadi case sensitive itu adalah aturan yang membedakan antara besar kecilnya huruf. Jadi antara ini penamaan ini yang pertama, identifier yang pertama dengan yang selanjutnya yang akan dipakai harus sama terus sampai akhir program. Coba kalau kita ganti G besar, pasti dia tidak akan jalan. Pasti error. Di sini karena tidak menemukan simbol gelas A dengan G besar, ya. Coba kita ganti kembali dengan G kecil atau seperti sama. Kita run, pasti akan berjalan. Jadi simpelnya case sensitive itu membedakan huruf
besar dan huruf kecil. Seperti tadi contohnya gelas, jika G-nya depan dan samping itu beda. Jika kita beda hurufnya, jika beda satu huruf aja, besar kecilnya otomatis berarti itu adalah beda identifier. Lanjut ke rules identifier di Java yang kedua, yaitu any name is legal unless Java keyword. Maksudnya di sini adalah bisa menggunakan nama apapun bebas ya, kecuali nama-nama keyword Java. Apa aja nama-nama keyword Java itu? Ada int, if, class, while, dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama keyword di Java. Kita coba apakah benar. Kalau kita coba pakai int, nanti akan masuk ke keyword Java. Jadi dia tidak masuk ke identifier. Tapi kalau menggunakan i besar, ini bisa menjadi identifier, karena kalau menggunakan keyword Java itu harus menggunakan i kecil, sehingga berubah jadi warna biru seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada unlimited length. Yang dimaksud dengan unlimited length di sini adalah panjang identifier bisa berapapun dan sepanjang apapun. Kita coba saja, kalau kita memakai gelas C ini, kita panjangkan seberapapun. Tetap masih bisa. Coba kita run. Ini kita cut dulu. Coba kita run, dan masih sukses. Jadi tidak ada batasan untuk penamaan menggunakan penamaan identifier di Java. Tapi untuk pada umumnya lebih baik dibikin lebih pendek dan juga jelas dan singkat, karena jika bikin terlalu panjang pasti akan juga menyusahkan si programmer dan tidak ada gunanya. Lanjut ke yang keempat, ada beginning with letter not number. Maksudnya di sini itu adalah, bentar kita kembalikan dulu. Oke. Maksud dari beginning with letter not number sini adalah identifier harus mulai dengan huruf dan tidak bisa dimulai dengan angka. Contoh, kalau ini kita ganti dengan angka, pasti akan keluar tanda peringatan atau pentung. Kita samakan angka, pasti akan keluar tanda merah. Not a statement. Jadi ini tidak disebut dengan statement jika diawali dengan angka. Jadi kalau kita membuat identifier harus diawali dengan huruf besar ataupun huruf kecil. Kalau katanya Bu Roro biasanya memakai depannya huruf kecil, kemudian dengan belakangnya seperti huruf A ini huruf besar, agar lebih memudahkan ketika misalnya kita membuat project bersama-sama. Lanjut ke yang kelima. Yang nomor 5 ada no white space. Apa itu no white space? Tidak boleh ada spasi di dalam nama identifier tersebut. Contohnya gelas A, jika kita memakai spasi pasti akan
error dan keluar tanda merah seperti ini. Coba kita pakai spasi semua, pasti semuanya akan error. Dengan tulisan not a statement. Jadi kelas ini identifier kalau memakai spasi tidak bisa digunakan. Kalau kita run pasti akan error. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke ini. Oke, harusnya ini sudah. Kalau kita run sukses. Jadi identifier tidak boleh menggunakan spasi atau tanpa spasi. Selanjutnya yang nomor 6, dolar dan underscore. Nah, identifier bisa menggunakan dolar dan underscore dimanapun, bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kita coba kita pakai underscore di tengah-tengah ya. Kita kelas A kita pakai underscore seperti ini semuanya, lalu kita run. Apakah masih bisa? Nah, ternyata masih bisa. Jadi kita bisa menggunakan underscore ataupun dolar. Kita coba dolar di tengah, kita run ya, ataupun kita coba di akhir di kelas B. Coba underscore dolar, underscore dolar, underscore dolar, lalu kita run dan masih tetap berhasil. Jadi intinya identifier bisa menggunakan underscore dan juga dolar di awal, di tengah maupun di akhir, tetapi tidak begitu disarankan karena pastinya akan membingungkan ketika menggunakan underscore dan juga dolar, dan membuat program penamaan identifier ini nanti akan susah untuk dan bisa menyebabkan error ketika dalam program, karena mengaruh juga dengan case sensitif yang di awal harus sama semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada yang terakhir, yang ketujuh, ada useful word instead of jadi yang ketujuh ada menggunakan kata yang lengkap dan hindari menggunakan singkatan-singkatan. Contohnya agar mudah dipahami, jadi kita harus menggunakan nama yang lengkap. Contohnya kelas harus lengkap seperti ini. Kalau kita singkat GLS, kita coba bisa juga, tapi bentar, error. GLSB, oh yang ini GLS, dan tetap bisa juga memakai singkatan, tetapi sangat tidak disarankan karena akan susah dipahami dan tidak jelas. Lebih baik kita menggunakan tanpa singkatan seperti kelas A agar lebih jelas ketika kita membuat identifier. Jadi ketika kita membuat project bersama agar mudah dipahami oleh rekan kita yang lain. Itu saja. Yang terakhir adalah jangan menggunakan singkatan. Kalau kita
rangkum dari awal. Jadi identifier itu sendiri adalah penamaan atau nama-nama unik yang digunakan programmer untuk menamai atau mengidentifikasi elemen-elemen yang penting di dalam program. Untuk rulesnya tadi ada 7. Yang pertama case sensitive. Case sensitive itu intinya aturan yang membedakan huruf besar dan huruf kecil seperti ini. Jadi antara huruf besar kecil di kelas A yang atas sama juga yang di bawah harus sama. Kemudian selanjutnya yang kedua ada any name is legal unless. Jadi yang kedua ada namanya itu bisa bebas menggunakan nama apapun kecuali ini keyword di Java seperti class, integer, if, while dan lain-lain sebagainya. Ini namanya bebas, bisa menggunakan nama apapun. Yang ketiga panjangnya juga bebas untuk identifier, bisa berapapun, dan pastinya tidak begitu disarankan untuk membuat identifier yang panjang, bikin kodenya nanti susah dibaca. Kemudian yang keempat ada identifier harus banget mulai dengan huruf dan bukan angka, karena jika dimulai dengan angka pasti akan menghasilkan error. Yang selanjutnya kelima, identifier harus tanpa spasi. Contohnya gelas A, jika kita menggunakan spasi pasti akan error juga seperti ini. Kemudian yang keenam, identifier bisa menggunakan underscore dan juga dollar di awal, di tengah ataupun di akhir. Identifier di Java dapat menggunakan dollar dan juga underscore, tetapi di perusahaan-perusahaan menyarankan menghindari kecuali ada alasan tertentu. Tetap bisa menggunakan underscore, tapi lebih baik dihindari dan tidak memakai underscore agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Yang terakhir, yang ketujuh, ada aturan yang umum. Biasanya aturannya itu harus memakai penamaan yang jelas dan tidak disingkat-singkat, karena tidak disarankan menggunakan nama yang disingkat karena akan susah dipahami dan membuat salah paham. Oke, mungkin itu saja program penjelasan tentang aturan nama identifier di Java dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kayak enek sih.